Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Muhammad bin Sa'ud demi melancarkan dakwah yang menyesatkannya. Baca kitab yuk. Wa kana ibtida'u dhuhuri amrihi sanatu alfin wa mi'atin wa thalathin wa arba'ina. Dan awal mula munculnya faham-faham Wahabi ini yaitu pada tahun 1143 Hijriah. Wabtida'u intisyarihi min ba'dil khamsina wa mi'ati wa alfin. Dan tersebarnya faham Wahabi ini mulai tahun 1150 Hijriah. Itu artinya sekitar 7 tahun dari awal munculnya baru faham Wahabi ini mulai tersebar ke berbagai wilayah, khususnya di wilayah Dir'iyah atau sebelah timur Hijaz. Wa allafal ulama'u rasaila katsiratan lirraddi alaihi. Dan banyak sekali ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab untuk menolak faham-faham yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Hatta akhuhu asy-Syaikh Sulaiman wa baqiyatu masyayikhihi. Sampai-sampai saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga mengarang kitab dengan tujuan menolak daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh saudaranya. Dan beberapa masyayikh atau ulama-ulama lain. Wa kana mimman qama binasratihi wa intishari da'watihi min umara'il masyriq. Dan di antara orang yang senantiasa setia di dalam menolong perjuangan dan tersebarnya dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab adalah raja yang ada di Masyriq, yaitu yang ada di Dir'iyah tadi. Namanya siapa? Namanya adalah Muhammad bin Sa'ud, Amirid Dir'iyah. Beliau adalah Muhammad bin Sa'ud yang menjadi raja di Dir'iyah. Jadi Muhammad bin Sa'ud ini nanti kelak di masa depan akan menjadi pemimpin pertama dalam berdirinya negara Saudi Arabia. Jadi negara Arab Saudi itu dinisbatkan kepada Sa'ud bin Sa'ud, bapaknya Muhammad, namanya Sa'ud. Adapun faham Wahabi dinisbatkan kepada bapaknya Muhammad yang satu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi begitu sejarahnya. Faham Wahabi dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Negara Arab Saudi dinisbatkan kepada Muhammad bin Sa'ud. Wa kana min Bani Hanifati qaumi Musailamatil Kadzdzab. Beliau Muhammad bin Sa'ud ini merupakan orang dari kabilah Bani Hanifah, yakni kaumnya Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab dalam sejarah adalah orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Dan ia diperangi dan terbunuh di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walamma mata Muhammad bin Sa'ud, qama biha waladuhu Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud. Setelah Muhammad bin Sa'ud meninggal dunia, maka yang menggantikan perjuangan ayahnya di dalam melebarkan pemerintahan dan berkolaborasi, bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yang melanjutkan adalah Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud. Wa kana katsirun min masyayikh Ibni Abdul Wahhab bil Madinah yaquluna sayadillu hadza aw yadillu Allahu bihi min ab'adihi wa ashqahu. Banyak sekali dari guru-guru Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Madinah, karena di Muhammad bin Abdul Wahhab part 1 atau 2 saya sudah jelaskan, beliau belajar agama di Madinah. Guru-guru beliau di Madinah berkata,
anak ini akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi guru-gurunya sudah bilang waktu Muhammad bin Abdul Wahab masih muda. Atau Allah akan menyesatkan dia dengan sejauh-jauhnya dan menyelakakan dia dengan kecelakaan yang sebenar-benarnya. Fakanal amru kadzalika, dan ternyata hal tersebut benar adanya. Gimana? Ini lanjut atau enggak ini kitab Fitnatul Wahabiyah ini? Nanti ada yang nanya, bunti kesesatannya apa? Beliau tidak benarnya dari segi apa? Makanya ikuti terus kajian ini. Jangan lupa komentar dan juga di follow akun saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.